Pacaran berarti dua orang yang berbeda lawan jenis memiliki satu keterikatan atau satu hubungan. Wih. Welcome to Triom Channel. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Triom Channel semua. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkadang Pertanyaannya bukan gimana puasanya, apa? sudah berapa bolongnya? Oh ya, biasa itu nggak usah ditanya lagi ya kan. Emang terkadang itu Om Erno sengaja pengen jadi musafir. Jadi dia Enggak. berkeliling kota Jakarta sampai lebih dari 80 km per jam. 80 km per jam. 80 km Jaraknya 40 ya. km. jaraknya. Jadi bisa dikategorikan Enggak sih. musafir. Enggak 80 km juga. Enggak ya? Enggak. Enggak nyampe ya? Enggak nyampe. Jadi masih ada niat untuk melaksanakan ibadah dengan baik ya Iya. tentunya ya. Oke. Jadi di pertemuan kita ini, aduh, agak-agak sedikit ini ya. Apa ya namanya? Agamis. Lebih ke agamis. Dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan. Betul. Eh, Dalam rangka Gue nggak mengisi. enak diliatin. dalam rangka mengisi. Kalau biasanya kalian dengar dari kajian daripada ustadz-ustadz ternama, terkemuka yang sudah Kondang sangat lah. terkenal lah. Nah, kalian akan mendengar kajian-kajian dari kita yang sebenarnya boleh didengar, boleh enggak sih Oh sebetulnya. iya, benar. Karena kita cuma sharing aja. Tapi moga aja didengar ya. Moga didengar. Jadi ada ini berhubung banyak juga kan, dan kita pernah melewati fase itu ya. Iya. Ada yang nanya juga kemarin ngobrol-ngobrol sih sebenarnya. Gimana sih kan di bulan Ramadan nih, ya kan? Iya. Kalau yang punya pacar gimana gitu kan? Terus Gimana apanya nih? Gimana cara pandang Islam dalam menyikapi pacaran anak muda sekarang? Apalagi kan sekarang Berat Berat amat ini ya. pembahasan. kan Gua- kalau sekarang katanya gimana kalau puasa boleh nggak berhubungan? Waduh. Kalau suami istri boleh. Ya kalau pacaran Malam. boleh lah. Berhubungan lewat WhatsApp, Berhubungan apa dulu nih? Zoom. Sebentar, ya kok kan? pikiran saya jadi traveling ya. Itu dia maksudnya ya kan. Oh. Jadi ada pertanyaan bagaimana tentang pacaran dan memilih pasangan hidup berdasarkan dengan tata cara keislaman. Kalau soal- nih. Dua itu Cocok. Om Erno lah yang Enggak. lebih pas ya. Kalau secara tata cara keislaman kita sudah sama-sama tahu. Menikah dulu baru pacaran. Iya. Menikah dulu Baru pacaran. Karena prosesnya ada namanya ta'aruf. Ta'aruf kan itu berarti saling memperkenalkan masing-masing. Intinya nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang tutup-tutupin lah. Semua terbuka dalam arti jujur, sama-sama jujur. Sifat. Sifat. Yang terbuka sifat. Dan supaya nanti di kemudian hari nggak ada rasa penyesalan sama sekali kalau sudah menikah. Iya. Dan ta'aruf itu kan semacam perkenalan. Jadi setelah perkenalan ya kalau kalian masih ingin melanjutkan hubungan lebih serius ya nggak apa-apa. Berarti kalau ibarat kata baru kenal nih kan kita nggak boleh minta dia buka masker ya? Nggak. Bukan masker. Kan kalau Nggak. dulu taruh kan Nikab pakai namanya, nikab. nikab ya kan. Kalau Oh. sekarang kan pakai masker Nik- tertutup juga kan. Iya. Berarti kita nggak boleh, Dek, boleh Iya. dibuka masker. Kalau buka masker ntar suruh nyapu jalanan Pak. Kena sanksi gitu. Oh iya benar juga ya. Sanksi sosial. Biasanya sih kalau untuk ta'aruf perkenalan pertama sih enggak, tapi kalau sudah ta'aruf ke jenjangnya yang sudah lebih serius bisa. Bisa ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata bisa dikoreksi ya, karena kami bukan ustadz terkebuka. Kalau ngomong ya selalu mungkin bisa dijadiin acuan gitu kan. Ya ini ngobrol aja sih. Ngobrol aja. Ya kan? Kalau di Nah, kan harus di kita itu dulu lah. Kalau misalnya ditanya bagaimana sih pacaran gitu. Nah, pacaran itu konteksnya itu kalau definisi seperti apa nih Om Erno? Nggak usah secara Enggak, jangan tahu bahasa ya, nggak usah secara terlalu bahasa. vulgar lah. Iya, Jangan terlalu terlalu vulgar vulgar. lah. pacaran berarti dua orang yang berbeda lawan jenis memiliki satu keterikatan atau satu hubungan. Wih, catet. Catet. Yang pasti lawan jenis ya. Iya. Ya.
Cewek sama cowok ya? Cewek sama cowok. Bukan? Jangan yang itulah. Najab tar lo. Terus dan mereka sudah biasanya sih sudah dekat. Ada yang sudah dekat, ada yang dalam proses ingin dekat. Ada juga yang baru kenal. Ada yang kalau baru kenal taruh gitu ya. Oh, kalau baru kenal tuh sekarang lagi seserunya ya kan, buka puasa bareng yuk gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Buka puasa bareng. Buka puasa bareng. Nggak boleh kan, Oh, nggak boleh. Nggak boleh kan belum Iya, buka puasa kan. Belum buka puasa Belum buka soalnya. puasa, iya, Kalau iya, udah boleh. beduk baru boleh. Ada beduk boleh. Nah, dalam Islam setahu saya nggak ada yang namanya pacaran. Ya walaupun saya juga pacaran sebenarnya. Ya Tapi- pada umumnya spesifik maksudnya dalam artian kita yang positif lah ya. Yang positif. itu artinya saling mengenal. Saling mengenal. Saling mengenal satu sama lain, saling support, ya kan, Support. saling bantu, Ini bantu. ya kan, saling traktir, Hmm. ya nggak, saling traktir gitu kan. Itu namanya pacaran kalau menurut gua Pacaran. sih, ya kan, Iya. saling kasih semangat. Ini yang lo bilang yang cuman Yang di depan, positif, yang positif ya. positif. Intinya yang ketahuannya di depan mulut sekarang doang nih, di belakang mah nggak tahu kan. Jadi yang positif. Nah, Yang negatifnya Kalau di- bahaya. kalau kita nukil nih, kalau gua nggak salah ya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Woi. Rasulullah pernah mengatakan ya kan, dari proses pacaran itu kan akan menikah. Betul. Jadi Rasulullah pernah bilang bahwa Bersabda. nikahilah perempuan itu karena 4 hal. 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Nah, disambung tuh, bukan titik, terus ada sambungannya. Oke. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Habis. Dari hadis apa? Eh, Kan Riwayat hadis Bukhari. riwayat Iya, hadis. Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Berat Muslim. ya. Itu yang umum yang sering kita dengar. Iya. Kalau orang lagi pacaran atau mau nikah, pasti sama orang tua dinasihatinnya begitu tuh, ya kan? Sama teman anak rohis dinasihatinnya begitu. intinya yang paling terakhir yang disebutkan adalah agamanya kan, biar Ya. mungkin kalau agama sudah benar semuanya mengikuti. Kan ada itu yang lagi tren sekarang, harta dan tahta, jelek nggak apa-apa, yang penting Iya. harta dan tahta. Itu Ya. harta dan tahta. Tapi Itu tapi ada lanjutannya lagi. Iya. Kan itu kan harta. Lalu gimana jika harta dan tahta diambil sama yang maha kuasa? tinggal jeleknya doang. Yang tinggal cuma jeleknya doang. Ya DL. gimana tuh kalau udah kayak gitu? Berarti at least dari 4 itu yang kita pertimbangkan memang yang lebih, kalau menurut gue sih kenapa harus mempertimbangkan yang terakhir agamanya ya, supaya kita ngejalaninnya itu bisa saling sama-sama menjaga kali ya. Ya. Jadi kan kayak udah sama-sama mengerti, paham. Nah, kayak ibarat kata puasa gini, mau sahur. Kalau yang satunya suka ngepuasa ya, kita bangun sahur, aduh, beb, sahur. Nggak ada kan repot juga. Ya kan? Tapi kalau mau pilih yang pertama gimana? Yang pertama itu karena hartanya. Emang yang diutamakan ini hartanya, ya sebenarnya kan? hadis itu kan hadis Rasulullah ya, cuman kenyataannya memang hampir bisa gue bisa lihat itu dipakai hanya sekian persen oleh beberapa orang. Ya termasuk kalau boleh jujur, gue juga nggak seperti ini, maksudnya nggak mengikuti hadis ini karena pada intinya gue nyari yang pertama adalah cocok, nyaman, dan bisa jalan bersama, dan yang pasti emang seagama. Itu yang paling penting. Karena paling Paling repot penting. tuh kalau nggak seagama ya, itu paling repot. Katanya kalau ibarat kata nggak seagama itu bakal ada jurang yang bakal memisahkan. Betul. Hadis ini benar, dan kalau kalian yang menonton mungkin kalian bisa ibaratnya menjadikan hadis ini sebagai acuan, jangan sebagai dasar. Karena memang seperti kita ketahui sekarang Yang untuk belum saat married ini- ya. Iya. Belum married. Belum married ya, tapi kalau yang udah married, Iya. bukan ini lagi dasar. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Jadi at least ini bisa dijadikan dasar. Jadi Dasar. untuk bahan pertimbangan, untuk kan banyak yang bilang itu kan menikah itu sekali seumur hidup. Betul. Ya kan? Kenapa sekali seumur hidup? Orang bilang karena resepsinya itu mahal, men.
Tergantung adat budaya mana iya, nih. udah pasti Udah pasti bakal nah. banyak makan duit gitu kan. Makanya dibilang bahwa mateng ya, kalau udah mateng, udah cocok seagama kan buat resepsi warna enak gitu kan. Tapi kan kalau menurut hadis yang lain lagi, kalau nikah itu kan nggak perlu sebesar itu, tapi kenyataannya memang nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa. Jadi kayak ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu kan. Itu kan bisa win-win solution Ya lah. win-win solution. Kalau mungkin yang sananya mengerti, yang sebelah sininya nggak mengerti, ya udah. Tapi sebagai kaum pencari beras laki-laki ya kan, ya dia harus bisa menjadi suatu apalagi biasanya sih wanita juga biasanya kalau udah mau menikah tuh dia pasti nyarinya laki-laki yang bisa jadi pemimpin ya. Laki yang mapan, Tanggung jawab. mencintai keluarga, Bisa jadi imam ya. jadi Lu imam. banget kan. Jadi imam masjid. Ya, itu bagus tuh. Intinya kalau di sini patut dijadikan dasar sehingga kita dalam menjalani hidup atau buat kalian yang mau mencari pasangan bisa disaring gitu kan, sehingga nanti tidak menyesal di kemudian hari. Ngomong-ngomong, lu nggak nyari yang untuk ceweknya? Ini kan cowok untuk cewek, yang cewek untuk cowoknya ada nggak? Nggak ada. Oh, Kita nggak ada. bahas cowok aja dulu ya kan. Karena kita cowok. Iya. Kalau Om Gia pas dulu menikah menggunakan yang mana dulu nih? Oh. Sama lah Yang kayak Sobi ya? Lu mah yang Sobi sih. Sobi juga enggak sih Cara sebenarnya. garis besar sih di antara kita apa Om Indra yang sudah menggunakan hadis ini? Oh, iya loh. Iya dong. Insya Allah. Oh, berarti Om Indra Ya kan? sudah tahu hadis ini sebelum menikah? Iya, udah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya sih kita juga udah tahu tapi kita nggak ngejalaninnya. Ya namanya juga jodoh ya Pak ya. Kan kita nggak tahu jodoh itu kemana ya kan. Kalau udah ketemunya tinggal kita temuin terus kita Jalanin. kita jalanin terus di deket-deketin lah apa sih sisi baik dan kurang lebih baiknya gitu kan. Karena nggak ada manusia yang kurang menurut gue. Lebih baiknya apa? Dan kita juga nyari pasangan nggak untuk nyari kecocokan. Wih, cakep. Nggak bakalan cocok kan kita. Benar. Iyalah, bener lah. Cowok sama cewek itu Iya. udah jelas. Yang penting kan menutupi kekurangan. Saling menutupi kekurangan. Cakep. Ya, sekian edisi Ramadan kita Disiram. dalam perpacaran di bulan Ramadan dan bagaimana kiat-kiat mencari pasangan hidup. Ya intinya pacaran nggak boleh kalau dalam agama Islam. Kalaupun mau pacaran setelah menikah. Hadis ini dijadikan acuan buat kalian yang masih pacaran, sebaiknya jangan lama-lama, segeralah menikah. Karena kalau kalian pacaran belum tentu jadi jodoh kalian. Dan yang paling utama sih ngejauhin dari maksiat aja. Ya logikanya kalau sudah berdua berpacaran, yang ketiga pasti setan. Ya, bener. Kita menjaga. Ya maklum Kita menjaga. Kan gejolak kaum Iya. muda. Ya memang justru karena saat muda, saat hawa nafsu lagi tinggi, kan setan menggoda dengan sangat segala macam Jadi cara. harus bisa dikurangin ya. Iya. Ya kalau sudah menikah kan segala sesuatu jadi pahala. Wih, Katanya sih gitu, bukan kata gua, kata Ustadz tadi. Kalau sudah menikah itu segala sesuatu jadi pahala. bersabar pun diomelin jadi pahala ya. Pahala. Intinya ya. Begadang juga jadi pahala. Oh Ya. iya. Ya itu. Ingat ya, jangan lama-lama pacarannya. Ntar yang ada kalian jagain jodoh orang, Oke, bukan jodoh oke. kalian sendiri. Kalau sudah menikah kan enak, mau pacaran di mana aja, mau gimana aja kan bebas. Oke. Ya, itulah edisi Ramadan kita. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Triom Channel. Omong.